Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Bahir Lubis, NPM 2008260074. Di sini saya akan mempresentasikan blog Object Tree. Bismillahirrahmanirrahim. Judul saya yaitu Placenta previa. Nah, dimulai dari definisi. Definisi plasenta previa adalah plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim sedemikian rupa sehingga berdekatan atau menutupi ostium uteri internum secara parsial maupun total. Nah, untuk epidemiologinya, yang kedua, angka kejadian plasenta previa berkisar 4 sampai 5 per 1000 kehamilan. Angka kejadiannya itu berkisar 2,8 per 1000 persalinan pada kehamilan tunggal dan 3,9 per 1000 persalinan pada kehamilan kembar. Lanjut ke faktor resiko. Jadi faktor resikonya ini ada beberapa. Yang pertama ada hamil tua, kemudian ada multiparitas, kemudian ada kehamilan ganda, dan merokok selama masa kehamilan, dan ada janin laki-laki, kemudian ada riwayat aborsi, kemudian ada riwayat operasi pada uterus, selanjutnya ada riwayat plasenta previa pada kehamilan sebelumnya, dan yang terakhir ada IVF. Untuk klasifikasinya, di sini ada beberapa klasifikasi. Yang pertama ada plasenta previa totalis atau komplit. Nah, plasenta yang menutupi seluruh ostium uteri internum. Kemudian ada plasenta partialis, yaitu plasenta yang menutupi sebagian ostium uteri internum. Kemudian yang terakhir ada plasenta letak rendah, yaitu plasenta berimplantasi pada segmen bawah rahim, di mana tepi plasenta berjarak kurang lebih 2 cm dari ostium uteri internum. Nah, lanjut untuk ke patofisiologinya. Nah, jadi penyebab faktor fisiologi dari plasenta previa ini yaitu penyebab plasenta melekat pada segmen bawah rahim itu belum diketahui secara pasti. Nah, ada teori menyebutkan bahwa vaskularisasi desi 2 yang tidak memadahi yang mungkin mengakibatkan oleh proses radang ataupun atrofi dapat menyebabkan plasenta implantasi pada segmen bawah rahim. Nah, plasenta yang terlalu besar dapat tumbuh melebar ke segmen bawah rahim dan menutupi osteum uteri internum, misalnya pada kehamilan ganda. Dan ada erythroblastosis dan ibu yang merokok. Kemudian eh, pada pada saat segmen bawah rahim itu berbentuk berbentuk sekitar trimester ketiga. Nah, atau lebih awal tampak plasenta akan mengalami pelepasan dan menyebabkan plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim akan mengalami laterasi. Sehingga laterasi plasenta juga disebabkan oleh serviks yang mendatar dan membuka. Hal ini menyebabkan perdarahan pada tempat laserasi. Perdarahan akan dipermudah dan diperbanyak oleh segmen bawah rahim dan serviks yang tidak bisa berkontraksi secara adekuat. Kemudian pembentukan segmen bawah rahim akan berlangsung secara progresif. Hal tersebut menyebabkan terjadinya laserasi dan perdarahan berulang pada plasenta previa. Pada plasenta previa yang totalis ini perdarahannya itu lebih awal ataupun plasenta yang letak rendah karena pembentukan segmen bawah rahim itu yang dimulai dari eh, ostium uteri internum. Segmen bawah rahim ini mempunyai dinding yang tipis sehingga mudah diinvasi oleh pertumbuhan filitroblast yang mengakibatkan terjadinya plasenta akreta dan inkreta. Selain itu, segmen bawah rahim dan serviks mempunyai elemen otot yang sedikit dan rapuh sehingga menyebabkan perdarahan postpartum pada plasenta previa. Nah, lanjut ke manifestasi klinis, itu ada beberapa juga.
Yang pertama ada perdarahan perpagina tanpa nyeri, kemudian ada perdarahan bisa berulang, dan ada letak janin yang abnormal, dan ada tinggi pundus tidak sesuai usia kehamilan, dan tidak ada tanda-tanda iritasi uterus. Untuk cara penegakan diagnosanya, kini dilihat dari anamnesis itu biasanya mengeluhkan perdarahan pervaginam tanpa nyeri. Nah, untuk ciri-cirinya ada warna merah terang, kemudian dia bisa terjadi tiba-tiba, terutama setelah usia kehamilan 20 minggu, kemudian sering berulang, ataupun tanpa pencetus. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya, mungkin untuk pemeriksaan fisiknya ini bisa dilakukan pemeriksaan fisik luar, yaitu palpasi abdomen. Nah, mungkin ditemukannya letak janin yang abnormal, misalkan sungsang atau lintang. Kemudian pundusnya itu bisa teraba lebih tinggi dari usia kehamilan. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, dia bisa dikasih pemeriksaannya itu ada pemeriksaan USG, transabdominal dan transvaginal. Nah, mungkin bisa ditambahkan juga dengan CTG atau kardiotografi. Ya, untuk tata laksananya, jadi tata laksana dengan janin yang kurang bulan ini itu tetapi ada tanpa perdarahan aktif uterus yang menetap terdiri dari pemantauan ketat. Nah, biasanya pasien diizinkan pulang setelah perdarahan itu berhenti dan janinnya dinilai sehat. Pada pasien-pasien yang memenuhi kriteria tertentu, rawat inap untuk plasenta previa tampaknya tidak memiliki manfaat lebih dibandingkan rawat jalan. Kemudian itu bisa bisa dijadi perlahiran sesar diperlukan pada perempuan yang mengalami plasenta previa. Pada sebagian besar kasus, insisi melintang pada uterus dapat dilakukan. Namun, karena perdarahan janin dapat terjadi akibat insisi melintang yang terus-menerus pada plasenta anterior, insisi vertikal terkadang dilakukan. Nah, untuk prognosisnya, jadi persalinan kurang bulan akibat plasenta previa itu merupakan sebab penting kematian perinatal. Angka kematian neonatus meningkat 3 kali lipat pada kehamilan yang disertai komplikasi plasenta previa. Sebab utama kematian neonatus adalah meningkatnya angka kelahiran kurang bulan. Sebab dari resiko ini tampaknya berkaitan dengan restriksi pertumbuhan janin dan keterbatasan asupan prenatal. Nah, selain itu, telah diteliti hubungan antara peningkatan insiden malformasi kongenital dan plasenta previa. Namun belum terbukti. Penelitian lainnya mendapatkan sebagian besar kaitan antara plasenta previa dengan berat lahir rendah adalah oleh karena kelahiran yang kurang bulan dan hanya sebagian kecil yang disebabkan oleh gangguan pertumbuhan. Nah, ini untuk referensinya. Mungkin eh, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.